Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 19 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 25 Agustus 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid At-Tin, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian tematik dengan tema Al-Ikhlas wa Ihdharun Niyyah fi Jami'il A'mali wal Aqwal Al-Barizah wal Khafiyyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam seluruh amal dan seluruh amal perbuatan, ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ada kesyukuran tersendiri yang saya bersyukur karena biasa kajian di masjid ini ba'da subuh, dan sekarang bisa kajian pagi jam 9, jam 10 begitu. Alhamdulillah, para ikhwah juga bisa mengikutinya. Dan untuk kajian di Balikpapan setiap Ahad pekan keempat, insyaallah saya akan selalu keliling, baik itu di Masjid An-Nasa'i atau At-Tin atau nanti di masjid-masjid lain yang bisa diisi di setiap Ahad pagi pekan keempat antara jam 9 atau jam 10 sampai zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh amal ibadah kita. Para ikhwah sekalian, sebelumnya agak maju, mungkin ada yang maju masuk nanti. Bismillah. Materi kajian selalu saya akan ambilkan
kajian-kajian saya di kota Balikpapan setiap Ahad pekan keempat pagi insyaallah taala. Itu selalu saya ambilkan materinya dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini adalah bab yang pertama, saya ambilkan dari bab yang pertama. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat di dalam seluruh amal perbuatan dan ucapan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan adalah didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi. Yang paling mudah yaitu ifradullahi bil ibadah. Keikhlasan ifradullahi bil ibadah, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itulah ikhlas. Maknanya adalah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut diperhatikan. Amal ibadah yang dikerjakan, baik itu amal ibadah berupa ucapan lisan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, berzikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, kemudian bersolawat, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat, dan lain-lainnya dari amal ibadah yang berkaitan dengan lisan. Maka amal ibadah lisan yang ikhlas adalah amal ibadah yang diniatkan hanya ingin mendapat pahala dari Allah. Itulah keikhlasan. Amal ibadah qalbu misalkan, seperti tawakal, bersabar, bersyukur, seperti rasa harap, rasa takut, al-khauf, al-raja, rasa cinta, al-mahabbah, dan lain-lainnya dari amal ibadah qalbu. Maka keikhlasan harus tegak padanya. Itu saat seseorang beramal ibadah qalbu tersebut, dia niatkan hanya ingin mendapat wajah Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Atau amal ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, seperti sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berjihad, bernazar, menyembelih, dan lain-lainnya dari amal ibadah. Maka amal ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, jika disebutkan dia adalah ikhlas, yaitu amal ibadah tersebut menginginkan hanya wajah Allah, tidak ada selain itu, hanya ridha Allah, hanya pahala dari Allah. Itulah makna keikhlasan. Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Itu pengertian yang pertama dari keikhlasan. Di sana ada pengertian yang kedua dari keikhlasan, yaitu istiwa'u a'malil 'abd fil zahiri wal batin. Bagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan sama rata amalan-amalan seorang hamba saat nampak dan saat tersembunyi. Sama rata amalan seorang hamba saat nampak dan saat tersembunyi.
baik nampak di hadapan orang banyak seperti di dalam masjid, di lapangan, di kantor, di hadapan orang banyak, sama amal ibadah dengan saat tersembunyi di dalam kamar, di dalam rumah yang tidak ada yang melihat kecuali Allah dan 2 malaikat pencatat amal. Itulah keikhlasan. Makanya kalau ada orang seperti saya tadi sholat sunnah, tahiyatul masjid, maka agar saya ikhlas dalam sholat tadi, saya harus balas itu saat nanti di rumah. Saya harus balas itu saat di rumah agar sama ikhlas. Ada sebagian orang yang kadang-kadang terlihat saleh di dalam masjid, dan memang jangan bertanya tentang kesolehan orang di dalam masjid, semuanya saleh. Tapi lihat nanti saat di dalam rumah. Makanya Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tadayyaftu Abu Hurairah 7 layal." Aku menjadi tamu di rumah guruku Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 7 hari 7 malam. Nah, itu kalau sudah jadi tamu di rumah guru 7 hari 7 malam, sudah tahu hakikat guru itu sebenarnya bagaimana dia. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimu ya'taqibuna al-laila atlathan. Ternyata Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya bergantian sholat malam sepertiga selama 7 hari 7 malam. Berarti memang itu adalah amalan yang merupakan kebiasaan mereka, tidak dibuat-buat. Kita saat nunggu, misalkan saya datang, antum nunggu, tidak berani sebagian orang buka yang macam-macam di masjid, bukanya mushaf, baca mushaf. Agar ini ikhlas, tambal itu nanti di rumah, baca juga di rumah. Karena pengertian ikhlas istiwa'u a'malil 'abd fil zahiri wal batin. Sama rata amalan-amalan hamba saat nampak di hadapan orang atau saat rahasia. Itu adalah ikhlas. Di sana ada pengertian ikhlas yang ketiga. Dan ini pengertian ikhlas yang paling jami' mani', paling komprehensif, mencakup seluruh yang diperlukan di dalam definisi keikhlasan. Apa itu? Disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, ikhlas adalah alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Ikhlas adalah tidak mencari seseorang yang menyaksikan dan memberikan ganjaran atas amal ibadah selain Allah. Itulah keikhlasan. Tidak menuntut, tidak mencari seorang yang menyaksikan dan memberikan ganjaran amal ibadah selain Allah. Orang yang mengerjakan amal ibadah dengan ikhlas, di dalam qalbunya harus seperti itu. Tidak mencari, ada yang ingin melihat, tidak mencari atau tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diberi ganjaran kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Nah, dan itu bisa kita ukur. Maksudnya diri kita bisa mengukurnya. Saya tadi kurang ikhlasnya. Dan semestinya selalu ada pikiran kurang ikhlasnya, karena dia perkara yang mudah ditebak, ya, dalam diri kita. Kalau kita jujur, mudah ditebak. Adapun orang lain menilai orang lain nggak bisa, karena itu urusan qalbu. Tapi diri sendiri menilai dirinya ikhlas atau tidak bisa. Ya, dia melihat dirinya, apakah ingin dilihat oleh orang atau hanya oleh Allah, atau dia melihat dirinya apakah ingin diberi ganjaran
oleh orang atau oleh Allah semata? Dua poin itu. Dilihat dan diberi ganjaran. Dilihat dan diberi ganjaran. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin diberi ganjaran kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup 3 pengertian itu. Sekarang ikhlas itu di dalam bahasa agama ada kata-kata sinonimnya. Yang pertama yaitu tauhid. Keikhlasan adalah tauhid. Sama dengan tauhid. Jadi kalau orang beramallah dengan ikhlas, sama ketika orang mengucapkan tauhidkanlah Allah. Sama. Ya. Kemudian sama juga dengan iman. Sama. Seperti misalkan ayat yang berbunyi man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, dalam keadaan ia ikhlas. Salah satu sinonim dari ikhlas adalah iman. Yaitu berarti samanya amal salehnya di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Amal solehnya diinginkan, diniatkan hanya untuk mencari wajah Allah. Amal solehnya tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Tidak ingin dapat ganjaran, pahala, sanjungan, penghargaan, hadiah kecuali oleh Allah. Itu ikhlas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman. Iman di sini sinonim dari apa? Ikhlas. Falanuhyiyannahu. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dari segala macam sisi. Dan sungguh kami akan berikan kepadanya pahala yang lebih baik dari apa yang sudah mereka amalkan. Surah An-Nahl ayat 97. Nah, itu beberapa sinonim dari keikhlasan. Termasuk sinonim keikhlasan adalah Islam. Ya, termasuk sinonim dari keikhlasan adalah Islam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah Islam. Berarti ikhlas. Ya, agama, amalan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya amalan atau agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Begitu juga misalkan surat Ali Imran ayat 85-nya, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, maka tidak akan diterima. Islam di sini maksudnya apa? Ikhlas. Gitu ya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Islam di sini maksudnya ikhlas. Ya, surat Ali Imran ayat 85. Nah, sebagian orang sering memakai ikhlas ini dengan kata ridha. Ini kurang tepat. Hilang sendal, ikhlaskan aja. Yang benar adalah relakan saja. Relakan saja. Ya. Ikhlaskan saja maksudnya adalah kalau Anda infakkan itu sendal, sedekahkan itu sendal kepada si pencuri, berarti berbuah amal ibadah dia.
maka bisa dipakai seperti itu. Tapi yang dimaksud bukan ikhlaskan saja, tetapi yang benar adalah relakan saja. Ini penggunaan ikhlas yang kurang tepat. Ya, contoh misalkan ada yang meninggal dari orang yang dicintainya, ikhlas enggak? Ya, maka yang dimaksud ikhlas di sini rela tidak. Dan ini juga kurang tepat ketika ada yang meninggal kemudian bapak misalkan meninggal atau mau meninggal sekarat, kemudian kakak yang paling tua mengatakan, tanya adik-adiknya, sudah ikhlas belum? Ikhlas kada? Ikhlas kada? Enggak perlu. Mau manusianya ikhlas pun sudah nyawanya ajalnya mati. Mau biar ikhlas kada ikhlas tetap mati. Jadi tidak perlu diikhlaskan atau tidak. Yang perlu adalah kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan abah sulit nih pinanya mati. Pindah ngali matinya. Maka kemudian nih sepertinya ada yang kada ikhlas nih. Takuni segong. Nah, ini keliru, tidak tepat. Yang paling utama adalah ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ketetapan tersebut. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Makanya kalau orang yang mendengar musibah dari orang lain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh wa kullun bi ajalin musamma. Yang artinya hanya Allah yang memberi dan Allah juga yang mengambil. Seluruhnya ada batas ajalnya. Begitu yang lebih tepat. Jadi tidak minta keikhlasan satu-satu. Sudah ikhlaskan ya, ikhlaskan. Supaya nyaman abah mati aja. Enggak. Yang benar adalah ridha. Kemudian bersabar atas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keikhlasan adalah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah. Satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah. Apabila amal ibadah tidak ikhlas, tidak akan diterima, meskipun sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apabila amal ibadah tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada perkataan yang dikatakan oleh para ulama salaf, di antaranya oleh Al-Fudail ibnu Ali, Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah. Fudail ibnu Iyad ini seorang tabi'i dan beliau disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Beliau berkunyah Abu Ali, kunyahnya, dan beliau adalah ahli ibadah. Beliau ditanya, ya Aba Ali, ma makna ahsanal amal? Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka kemudian Abu Ali Al-Fudail bin Iyad ditanya, apa yang dimaksud dengan amal yang paling baik? Abu Ali Al-Fudail bin Iyad menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian apa itu yang paling ikhlas? Amalan yang paling ikhlas itu bagaimana? Dan amalan yang paling benar itu bagaimana? Beliau menjelaskan, innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan ibadah jika ikhlas, berharap hanya dari Allah ganjaran dan pahala,
tapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak akan diterima. Wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau seandainya amal ibadah sesuai dengan sunnah, benar amal ibadahnya, tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal ibadah tersebut ikhlas dan benar. Kemudian yang bertanya lagi, ma huwal khalisus shawab? Apa yang namanya amal ibadah ikhlas, amal ibadah benar? Beliau menjawab, al-khalis an yakuna lillah, was-shawab an yakuna 'ala sunnah. Yang ikhlas, yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar, yang dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menunjukkan bahwa ikhlas adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah. Ya, hati-hati, kita beramal ibadah ingin diterima. Bukan kita beramal ibadah tunai kewajiban atau tunai amal ibadah saja, tidak. Tapi kita amal ibadah ingin diterima oleh Allah, dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa amal ibadah yang salah satu cita-cita orang yang beramal ibadah agar amal ibadahnya diterima, karena ada amal ibadah yang tidak diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti bukan hanya sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar zakat, haji, berjihad, menyembelih, bernazar, berdoa, berzikir. Bukan. Tetapi bagaimana amal ibadah tersebut diterima. Bagaimana caranya kita berpikir amal ibadah ini diterima oleh Allah. Bayangkan. Ini menjadi perhatian bagi kita. Dan ini adalah bedanya orang yang sudah ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang sudah duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu. Yaitu memperhatikan amal ibadah dan memperhatikan amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Contoh, bayangkan antum, Nabi Ibrahim. Apa kurangnya Nabi Ibrahim? Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah suri tauladan, pemimpin, orang yang bertauhid, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian anaknya, seorang rasul, seorang nabi. Apa kurangnya mereka berdua? Lalu mereka berdua mengamalkan amalan. Apa itu? Membangun Ka'bah. Amalan yang paling agung, membangun kembali Ka'bah, karena mau rata dengan tanah akibat banjir, dibangun kembali Ka'bah. Amalan sangat mulia di tempat yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu di Mekah. Tapi saat sudah mengamalkan itu, masih sempat beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami. Bayangkan. Makanya Wahab bin Munabbih mengomentari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Kalau Nabi Ibrahim saja, Khalilullah, Abul Anbiya, Rasulullah, kemudian Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang bertauhid, mengamalkan amal ibadah, membangun Ka'bah di tempat yang mulia, setelahnya masih berdoa, taqabbal minna, ya Allah terima dari kami. Lalu bagaimana dengan kita? Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang patut kita selalu perhatikan di dalam kehidupan kita, bagaimana saya bisa beramal ibadah, dan yang kedua, bagaimana amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pentingnya ikhlas dilihat dari situ.
Yaitu ikhlas adalah salah satu syarat dari 2 syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang diterima amal ibadah. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kita bukan hanya sekedar beramal, naik kelasnya. Bagaimana sujud saya diterima? Harus naik kelas. Bagaimana baca Quran saya diterima, doa saya diterima. Bagaimana zikir saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajh." Allah tidak menerima dari amal ibadah kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah darinya. Yang ikhlas dan dicari wajah Allah darinya. Maka di sini letak urgensinya, pentingnya keikhlasan, karena dia salah satu syarat dari 2 syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim, sekali lagi saya tekankan, yang sudah ngaji, jangan hanya sampai kepada tahapan saya sudah beramal. Enggak, tapi saya amalnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin mengetahui beberapa dalil tentang keikhlasan yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalil yang pertama yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah secara lurus, mendirikan sholat, membayar zakat, dan itulah ajaran agama yang lurus. Ini dalil menunjukkan bahwasanya amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah harus dikerjakan dengan ikhlas. Ya, harus dikerjakan dengan ikhlas. Ini menunjukkan bahwa apa? Ikhlas adalah perintah dari Allah dan kewajiban dalam beramal ibadah. Ikhlas adalah perintah dan kewajiban dalam beramal ibadah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah secara ikhlas, menegakkan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi ayat ini kita ambil pelajaran bahwa ikhlas hukumnya wajib karena dia perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang bahasa, kalau saya katakan kita tidak diperintah melainkan kecuali. Kalau ada kata-kata tidak setelahnya kecuali, menunjukkan ini kekhususan. Seperti ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Menunjukkan bahwa hanya Allah, khusus Allah, Tuhan yang berhak diibadahi. Nah, sama ini, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ikhlas yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil pelajaran
Hukum ikhlas apa hukumnya? Wajib. Ya, siapa yang tidak ikhlas bukan hanya amalnya yang tidak diterima, tetapi dia berdosa. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Karena dia melanggar atau melalaikan yang wajib. Karena dia melalaikan yang wajib. Kalau ditanya, mana dalilnya bahwa dia wajib? Tadi untuk jawabnya. Ayat itu diawali dengan peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian. Dan setiap kalimat yang diawali dengan peniadaan, lalu setelah itu adalah pengecualian, menunjukkan kepada kekhususan, kewajiban ikhlas secara khusus dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya Allah tidak akan mendapatkan, saya ulangi, sembelihan seseorang, baik itu dagingnya atau darahnya, tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Allah. Akan tetapi yang mendapatkan keridhaan dari Allah adalah ketakwaan dari kalian. Nah, saya ingin surat Al-Hajj ayat 37. Mana ikhlasnya di sini? Saya ulangi ayatnya. Tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari Allah, pahala dari Allah, saat orang menyembelih dagingnya, darahnya, tidak mendatangkan ridho dari Allah. Akan tetapi yang mendapatkan ridho dari Allah adalah ketakwaan dari kalian. Mana ikhlasnya? Berarti tambahan sinonim ikhlas, kata lain ikhlas adalah apa? Takwa. Tetapi keikhlasan dari kalian. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari ayat ini yang berkaitan dengan keikhlasan adalah bahwa amal ibadah sebesar apapun, secapek apapun, sebanyak apapun, sekeluar keringat sebasah apapun, tidak akan diterima. Bahkan tertetes darah sebanyak apapun, bahkan nyawa terenggut, tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa yang paling utama dalam beramal ibadah adalah keikhlasan. Meskipun dia sedikit, tapi dengan ikhlas akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, banyak, besar, capek, sulit mengerjakannya, tapi dari ikhlas tidak akan diterima oleh Allah SWT. Nah, kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau kalian nampakkan, Allah mengetahuinya. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang paling penting tentang keikhlasan. Ikhlas urusan qalbu, bukan urusan lisan. Aku sebenarnya ikhlas, Pak. Ya. Dia urusan qalbu. Hanya Allah yang mengetahui. Maka kita tidak boleh menuduh orang ikhlas, mengklaim orang ikhlas atau tidak ikhlas, tidak boleh. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah.
Jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam qalbu kalian atau yang kalian nampakkan, maka Allah akan mengetahuinya. Kemudian para ikhwan, di sini pelajaran bagi kita bahwa semakin tersembunyi semakin ikhlas. Terutama kita di zaman sekarang, ya. Zaman yang sangat mudah menampakkan amal. Bahkan ada yang situasi yang ironi. Semestinya amal itu bisa disembunyikan, tetapi dia jadikan konten untuk ditampakkan. Ya. Mungkin tujuannya agar orang-orang lain mengikutinya. Mungkin tujuannya agar orang lain mengikutinya, sehingga juga beramal. Tetapi bagaimanapun, yang tersembunyi lebih ikhlas daripada yang nampak. Terkhusus untuk sedekah, lebih baik disembunyikan daripada dinampakkan, meskipun niatnya agar orang lain mengikuti. Saya ulangi, terkhusus untuk sedekah yang sering sekali jadikan konten, ya, maka yang tersembunyi lebih baik dan lebih ikhlas daripada yang dinampakkan, meskipun dengan niatan agar orang lain mencontohnya sehingga kebaikan tersebar. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Yang artinya, jika kalian nampakkan sedekah, bagus, tidak terlarang. Tetapi jika kalian sembunyikan, maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, itu lebih baik bagi kalian dan lebih mengampuni dosa kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ironinya adalah saat amal ibadah yang semestinya dilakukan tersembunyi, tidak perlu dinampak-nampakkan di media sosial. Lalu kemudian ada pendakwah mengatakan, ayo kita ikhlaskan niat. Semakin tersembunyi semakin ikhlas. Tapi ada lain yang mengatakan, sudahlah, jangan menuduh orang tidak ikhlas. Mungkin mereka hanya sekedar berbagi. Jangan begitu, jangan dibantah. Kenapa? Karena kita sekarang mengajak orang agar lebih menyembunyikan amal yang bisa disembunyikan, dan menyembunyikan amal lebih ikhlas, lebih baik daripada yang menampakkan amal. Ya. Kadang-kadang retorika itu membuat orang terpesona ya. Tersihir. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan yang indah terdapat sihir gitu ya. Terdapat sihir. Jadi kadang-kadang sudah jelas-jelas Allah itu gara-gara penjelasan seseorang akhirnya menjadi bias gitu. Semestinya harus disembunyikan, enggak usah dinampak-nampakkan. Oh, datang penjelasan yang indah, enggak apa-apalah, jangan nuduh orang macam-macam, mungkin niatnya baik. Enggak boleh seperti itu semestinya. Sebutkan bahwasanya yang tersembunyi lebih baik dan lebih ikhlas bagaimanapun daripada yang tidak tersembunyi. Maka suka-sukalah sembunyikan amal. Itu disebutkan oleh Allah tadi tentang sedekah, Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah ayat 271. Baik.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pelajaran menarik, indah sekali pelajaran ini. Ayat tadi surat Ali Imran ayat 29 yang berbunyi in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam kalbu kalian atau kalian nampakkan, maka Allah mengetahuinya. Orang yang ikhlas itu hidupnya penuh dengan kenyamanan, ketenangan, tidak terlalu peduli dengan pandangan penilaian manusia. Yang ada dalam benaknya adalah Allah melihat enggak ya amal ibadah saya, Allah menerima tidak ya amal ibadah saya. Itu yang ada dalam benaknya. Maka orang yang ikhlas itu jarang sekali untuk baperan. Ya. Contoh, sudah dibantu, sudah terima kasih. Lalu yang dibantu mendengar, oh iya, afwan, lupa, jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Kemudian, kayak itu aja. Enggak selesai. Pokoknya orang yang tidak ikhlas capek hidupnya. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia tahu ini secuil apapun yang saya lakukan pasti tercatat di sana. Innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran pahala orang yang berbuat ihsan. Ya, contoh misalnya mengurus masjid, nggak ada yang lihat, dia tetap urus. Nggak ada yang memuji dia, dia tetap urus. Maka pada saat itu, kenapa dia bisa seistiqomah itu? Karena dia yakin pahala dia tidak hilang di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fenomena di zaman sekarang, dan ini fenomena menyedihkan para ikhwan. Orang yang berkecimpung di dalam urusan agama, seperti menjadi panitia kajian, membangun sekolah-sekolah agama, pesantren, menjadi guru, ustadz di dalam pesantren, bekerja di dalam pesantren atau lembaga pendidikan Islam, kok bisa membuat status tentang gaji? Jadi guru ngaji gajinya sedikit. Kok bisa? Yang zaman dulu kita tidak pernah dapati dari ulama-ulama kita. Bahkan saya pernah menyelesaikan hafalan Al-Quran saya dengan Fadilat Syekh Ubaidullah Al-Afghani, salah satu syekh pengajar di Masjid Nabawi yang sangat tua. Beliau tidak peduli orang memujinya atau tidak. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, dan ini terkenal dari masyayikh yang ada di Madinah, mereka memberi kepada muridnya. Jadi para ikhwah, mohon maaf, para ustaz, pengajar, TPA, guru agama, tidak perlu antum berkeluh kesah di media sosial tentang gaji. Kalau ingin gaji tinggi, ingin diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi, jangan kerja di pesantren. Jangan kerja di pesantren. Di pesantren nggak ada duitnya. Ya, tidak ada duitnya. Itu semua urusannya apa para ikhwan? Bermuaranya kepada apa? Keikhlasan.
Saya risih gitu. Sesuatu yang semestinya dia berbangga, berharap pahala darinya. Dulu saya punya kawan dari Yaman. Beliau bercerita, di Yaman ada orang yang mewakafkan dirinya untuk mengajar Al-Quran. Mewakafkan dirinya untuk mengajar Al-Quran. Artinya hidupnya cuma mengajar Al-Quran. Mewakafkan dirinya. Terutama surat Al-Fatihah. Dan ini orang paling besar pahalanya. Karena semua muslim yang banyak berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib untuk sholat. Dan sholat tidak sah kecuali dengan membaca surat. Ini urusannya keikhlasan sebenarnya. Belum nanti kalau sudah ditulis status, digoreng oleh netizen. Wah, mantap sebenarnya. Ya. Digoreng habis-habisan. Yang selama ini terpendam di dalam kalbu, wah, catat, ditulis habis-habisan. Tidak tahu dia bahwasanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka nasihat saya, yang ingin kaya jangan kerja di pesantren. Jangan kerja di pesantren. Ya. Dulu orang-orang, para kiai-kiai, tuan guru, mereka ngajari keikhlasan luar biasa. Bahkan sampai sekarang ada yang bekerja di pesantren tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Karena dia tahu betul ini adalah bekal akhirat dia. Saya dengan sadar mengatakan yang menulis status guru-guru agama yang menulis status tentang gaji, maka raji' al-ikhlas. Hisab kembali keikhlasan. Sadar saya mengatakan. Dan ini nasihat. Hisab kembali keikhlasan. Ya, kalau ingin mencari yang lebih daripada apa yang diberikan, silakan untuk kerja di mana, pabrik mana, tambang mana, dan termasuk di dalamnya. Ini sesuatu yang nasihat, ya. Tidak ada kebencian sama sekali. Karena ad-din nasihat. Agama itu tegak dengan nasihat. Kalau tidak ada nasihat susah. Dibiarkan kemungkaran, dibiarkan penyimpangan, maka harus ada nasihat. Termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pendidikan sudah memulai mengucapkan selamat atas Ananda Fulan, alumni dari pesantren kami, diterima di perusahaan minyak ini. Kok bisa? Kirain diterima di mana gitu, melanjutkan urusan agama gitu. Itu semua berputar kepada apa para ikhwan? Keikhlasan, ridha Allah yang didahulukan. Dan saya pesan, antum yang beramal di dalam lingkup agama, maka ikhlaskan niat. Dunianya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Dan ini wasiat yang diwasiatkan oleh para salafus saleh saat mereka bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Ini wasiat yang diwasiatkan oleh para salafus saleh saat mereka bersurat satu dengan yang lainnya. Mereka mengatakan, "Man 'amila li akhiratihi kafahu Allah dunya." Yang beramal untuk akhiratnya, selalu dalam benaknya, saya bagaimana bisa sukses di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan urusan dunianya. Tapi memang kadang-kadang sebagian suami berubah sikapnya, berubah cara sudut pandangnya gara-gara orang rumah. Siapa orang rumah? Ya, kalau orang Sumatera biasanya orang rumah itu istri maksudnya. Kadang harus lembur, kadang rapat di luar jam kerja, kadang anak sakit, kadang macam-macam. Gajinya cuma sekian. Saya aib sekali orang berkecimpung di bidang agama membicarakan gaji.
Dan ini mungkin tidak disetujui oleh sebagian orang. Lembaga pendidikan Islam ingin sekali memberikan yang lebih, tapi memang di situ bukan yang dicari, bukan itunya. Bukankah kita ketika berkecimpung di dalam lembaga-lembaga pendidikan ingin menghasilkan orang-orang yang berakidah benar, beribadah sesuai dengan sunnah, mengamalkan hal tersebut lalu menyebarkannya, dan kita termasuk bagian darinya, sebab dan berharap pahala dari Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salih. Coba antum bayangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengislamkan 5 orang dari 10 orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang mengalahkan pahalanya Abu Bakar As-Siddiq dari manusia setelah para rasul, para nabi. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah. 5 orang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, diislamkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah kita tidak ingin anak kita seperti itu? Atau sebelum anak kita seperti itu? Menjadi penyebab ini anak-anak santri nantinya menjadi ulama besar, berdakwah, banyak orang kenal sunnah, kenal petunjuk, bertaubat melalui dirinya. Kita ikut berkecimpung untuk menjadikan anak tersebut seperti yang diinginkan sebagai pendakwah yang baik. Maka saya katakan yang sangat ironi di zaman sekarang, hal yang sangat tabu tentang keikhlasan diangkat di media sosial. Kalau memang ingin dunia keluar, jangan cari di pesantren, jangan cari di lembaga pendidikan. Ingin rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, ya, emas, perak, kiloan, itu bukan di pesantren. Enggak dapat. Termasuk di dalamnya para ikhwah tentang keikhlasan juga ini. Tentang keikhlasan identik dengan sukses di akhirat. Ikhlas identik dengan orientasi agar selamat setelah mati. Termasuk di dalamnya adalah orang tua yang kadang-kadang masukkan anaknya ke pesantren sampai SMA selesai, nanti baru ke umum. Dengan dalih tidak semua harus jadi ustaz. Tidak semua harus jadi ustaz. Itu sebenarnya syubhat yang membuat orang akhirnya berhenti belajar agama. Dan itu sebenarnya sebab utamanya keikhlasan, tidak mengorientasikan hidup untuk akhirat. Lihat orang-orang, para ulama-ulama terdahulu, baik yang meninggal ataupun yang masih hidup zaman sekarang. Mereka memutuskan berhenti dari umum lalu ke agama dan sukses dalam agama. Lah ini kebalik. Paham enggak maksud saya? Ini sudah dari lulusan SD, SMA, SMP, SMA agama, kemudian pindah ke umum. Dengan dalih tidak semua jadi ini kan terbalik cara berpikirnya. Paham para ikhwan dirahmati? Itu semua urusannya ada pada keikhlasan. Ada pada orientasi. Ikhlas identik dengan orientasi selamat di akhirat, masuk surga, bukan orientasi dunia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang ambil satu hadis yang menarik tentang
keikhlasan. Ini menarik ya. Salah satu istimewanya ikhlas adalah kadang dengan niat yang ikhlas belum beramal sudah dapat pahalanya. Dengan niat yang ikhlas belum beramal tetapi dapat pahalanya. Contoh misalkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Faqal, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul al-marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada orang-orang yang mereka di sana di kota Madinah dan kita di sini. Tidaklah kita berjalan dalam sebuah perjalanan untuk berjihad. Tidaklah kita menempuh lembah-lembah kecuali orang-orang di kota Madinah tersebut mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala. Mereka tidak berangkat berjihad karena tertahan oleh sakit mereka. Oleh sakit mereka. Habasahumul marad. Tidak jadi berjihad karena sakit mereka, tapi punya ikhlas, punya niat yang ikhlas agar bisa ikut. Cuma karena uzur, karena sakit tidak jadi. Maka saya ingin sampaikan kepada kita semua, niatkan yang baik. Wallahi para ikhwah, saya hari-hari ini berdoa kepada Allah agar saya kaya sekaya-kayanya. Buat apa? Buat bangun pesantren. Saya punya 1 T, 2 T. Saya bangun pesantren saya. Agar santri-santri saya bisa mempunyai asrama. Tidak ada lain. Setelah itu biarkan saya dimiskinkan oleh Allah SWT. Tidak perlu dunia ini. Minimal punya niat. Seseorang punya niat untuk beramal saleh dan sudah dapatkan pahalanya walaupun tidak terjadi dia tersebut. Dan itulah hebatnya keikhlasan. Itulah hebatnya keikhlasan. Dan al-'ata ala qadri niyyah. Pemberian Allah sesuai dengan niat yang ikhlas. Allah akan kasih sesuai dengan niat yang ikhlas. Perkataan ini besar, agung, tinggi maknanya. Akan dirasakan hanya orang-orang yang benar-benar jalan di atas jalan keikhlasan. Dia sudah menceraikan dunia di dalam qalbunya. Dia sudah menceraikan dunia di dalam qalbunya. Apa yang dia dapat dari, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, tapi penampilannya sangat, tapi bangun sana, bangun sini, mudah-mudahan beliau ikhlas. Kemudian saya katakan, Pak, boleh kok Pak pakai pakaian yang bagus, terutama ketika menerima tamu. Beliau katakan, saya sudah talak dunia, Ustaz. Saya sudah talak dunia, Ustaz. Harta saya hanya untuk bagaimana saya nanti bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran, niatkan yang baik-baik. Imam Ahmad berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, anwil khair, niatkan yang baik. Fa innaka ma zilta bi khair ma nawaita khairan." Sesungguhnya engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau meniatkan yang baik.
Maka niatkan yang baik. Keinginan untuk beramal saleh harus tinggi. Bukan keinginan untuk dunia harus tinggi. Keinginan untuk beramal saleh harus tinggi. Meskipun itu tidak tercapai, maka dituliskan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal hasanat was sayyiat, kata Rasulullah SAW. Allah telah menuliskan manajemen tata cara penulisan amal baik dan amal saleh, amal baik dan amal buruk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanah." Barang siapa yang bertekad untuk mengamalkan amal saleh, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Allah akan tuliskan di sisinya untuk orang tersebut pahala yang sempurna, belum beramal. Niatkan yang baik para ikhwan. Saya berniat, Ustaz, agar saya bisa memberikan atau menghajikan, mengumrohkan orang tua saya. Niatkan yang baik. Niatkan yang baik. Salah satu pelajaran paling penting dalam kajian ini, niatkan yang baik. Dengan keikhlasan, niatkan yang baik, niscaya engkau akan selalu dalam kebaikan. Nah, ini yang bisa disampaikan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam kita berbicara tidak terasa. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kadang kita beramal saleh, jadi kemudian manusia kan lemah kalbunya. Ada saja keinginan, ingin dipuji, ingin diberi hadiah, ingin disanjung, ingin dilihat oleh manusia. Maka bagaimana tobatnya? Kalau amalan itu sudah terjadi, maka itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bertekad agar tidak terulang. Tapi kalau amalan itu sedang terjadi, maka harus dilawan. Cara melawannya ada 2 macam. Keikhlasan musuhnya ada 2. Ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia. Maka yakini baik-baik, pujian dan sanjungan manusia hanya relatif sementara. Sedangkan pujian Allah mutlak, absolut, tanpa batas dan pasti. Pernah seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna madhi zain wa inna dhammi syai'." Wahai Rasulullah, aku ini kalau buat syair dan memuji orang, orangnya benar-benar terpuji. Sebaliknya aku kalau buat syair, kemudian menghinakan orang, orangnya benar-benar terhina. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari perkataan orang Arab Badui tersebut, "Dzakallah." Itu hanya Allah yang memilikinya. Kalau Allah memuji, benar-benar terpuji. Kalau Allah menghinakan, benar-benar terhina. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Maka kapan hati kita saat beramal ibadah ingin pujian dari Allah, ingin pujian dari makhluk, ingin dikatakan A, B, C, D, ingin, maka yakini baik-baik, pujian makhluk relatif, nisbi, terbatas. Sedangkan pujian Allah mutlak, absolut, benar. Kalau sudah Allah memuji, maka Allah akan mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril alaihissalam, aku mencintai si fulan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab orang tidak ikhlas ingin dapat hadiah dari manusia, uang, harta, tahta, wanita. Maka obatnya adalah saat kita beramal ingin hadiah dari manusia, yakini baik-baik. Apa yang kita inginkan di tangan manusia tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan izin dari Allah. Mintalah kepada Allah. Apapun. Sebelum saya lanjutkan poin kedua ini, ada kisah menarik. Ada seorang sahabat yang dahulu beragama Yahudi, kemudian masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innal Yahud qaumun buht." Wahai Rasulullah, orang Yahudi itu adalah orang-orang suka berdusta. Kata Rasulullah SAW, contohnya bagaimana? Coba sekarang panggil saja mereka, tanyakan mereka tentang aku. Panggillah Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ma tadhunnu Abdullah ibn Salam fikum? Apa pandangan kalian tentang Abdullah bin Salam? Mereka belum tahu Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka Yahudi mengatakan, Huwa fina khair, wabdu khair. Dia di tengah-tengah kita orang baik, anak dari orang yang baik. Dipuji oleh Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Kaifa lahu aslam? Bagaimana kalau dia masuk Islam? Kemudian Yahudi mengatakan, Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Keluarlah Abdullah bin Salam, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tadi memuji dari Yahudi mengatakan apa? Syarruna wa bnu syarrina. Ini orang terburuk dari kita dan anak dari orang yang terburuk. Ya, langsung pujian manusia berubah secara langsung. Begitulah kalau orang mencari pujian manusia, relatif, terbatas, cepat berubah. Ya. Tapi itu yang kadang-kadang dilihat oleh manusia. Itu yang dicari-cari oleh manusia. Berapa likes, berapa komen, berapa yang mengucapkan Masya Allah. Ya. Itu yang dicari-cari oleh manusia. Kemudian para ikhwah, yang kedua tadi, musuh keikhlasan adalah ingin dapat hadiah dari manusia. Harta, tahta, wanita. Caranya adalah yakini baik-baik. Itu yang semua diinginkan kita ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada makhluk. Dengan begitu seseorang akan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kadang-kadang beramal ibadah ingin mendapatkan hadiah dari orang lain, hidupnya susah. Kenapa? Karena dia harus berpura-pura. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur." Orang yang berpura-pura dengan sesuatu yang dia tidak miliki, dia seperti memakai dua pakaian topeng, dua topengnya. Susah berpura-pura. Nah ini para ikhwan. Jadi kalau seandainya sudah terjadi, maka bertobatlah kepada Allah. Memohonlah agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ini rahasia mengapa setelah salam salat kita ngapain? Istighfar. Karena kita tidak tahu, atau mungkin kita merasa bahwa amal ibadahnya belum ikhlas semaksimal mungkin. Kalau sedang di dalam amal ibadah, maka lawanlah dengan cara yang saya sebutkan tadi. Allahu a'lam.
Bagaimana arti ikhlas yang sesungguhnya dan apa yang harus dilakukan bagi kita sebagai orang tua yang ditinggal mati anak kesayangannya, meninggal di usia 7 tahun. Arti ikhlas sesungguhnya yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, dan yang ditanyakan ini arti ridha. Ya kan? Ditinggal mati oleh anaknya. Berarti yang harus dilakukan bukan apa? Ikhlas, tetapi apa? Ridha. Dan sebelum ridha, sabar. Sabar hukumnya wajib. Kalau ingin lebih utama pahalanya, ridhalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar caranya adalah menahan lisan, tidak berkeluh kesah atau mengatakan hal-hal yang buruk dari musibah yang dia dapatkan. Yang kedua, menahan qalbunya, tidak menggerutu terhadap ketetapan Allah yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian menahan anggota tubuh, tidak memukul pipi, menempeleng pipi, kemudian merobek baju, menggundur rambut bagi perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Itulah sabar, dan itu hukumnya wajib. Yang tidak sabar berdosa, bukan dapat pahala. Kalau ingin lebih lagi, ridha, yaitu rela dengan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimana bisa sabar bahkan sampai ridha? Jawabannya pertama, yakini baik-baik bahwa kita ini makhluk Allah dan Allah Rabb kita. Kita ini makhluk Allah dan Allah Rabb kita. Allah berbuat sekehendaknya terhadap makhluk-makhluknya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dapat musibah diwafatkan anaknya ketika umur 7 tahun, jangan berkata kepada Allah, "Apa saya salah? Salah saya ya Allah." Enggak ada salah kamu. Yang ada adalah ketetapan Allah yang berlaku. Kuasa Allah yang berlaku. Kita ini hanya makhluknya. Kita ini hanya budaknya. Ketetapan sang raja, maha raja yang berlaku. Tancapkan itu dalam qalbi. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan, "Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma." Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil, dan segala sesuatu ada batasnya, ada ajalnya. Itu semuanya adalah menunjukkan kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obatnya Ibu agar ridha, sabar dulu, agar sabar, yakini baik-baik kita ini adalah apa? Makhluk Allah, hamba Allah, budak Allah, yang mengatur kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, agar seseorang sabar dengan ketetapan Allah, maka yakini baik-baik semua yang terjadi sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, tidak akan bisa mengelak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah, apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu kalau itu takdirmu. Dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu kalau memang belum takdirmu. Itu jadi sabar kita, tenang, aman, nyaman. Ya, tenang hidupnya. Karena memang sudah ada ketetapan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Sakit hati Ustaz. Itu yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika anaknya Ibrahim alaihissalam radhiyallahu anhu meninggal, beliau mengatakan, "Innal qalba la yahzan." Sesungguhnya hati benar-benar sedih dengan meninggalnya Ibrahim. Wa innal 'aina la tadma', dan sesungguhnya air mata berlinang. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara seorang muslim. Itu yang kedua. Kiat agar sabar, meyakini bahwa ini ketetapan sudah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang keempat,
agar kita sabar, lihatlah orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan kita, ternyata kita belum ada apa-apanya. Saya ingin bertanya sekarang, di dunia ini yang paling berat ujiannya siapa? Hah? Para nabi dan rasul. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Dari segala macam sisi, semua diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segala macam sisi. Apa? Anak yang meninggal tadi. Berapa anak yang meninggal beliau? Ibrahim, Al-Qasim, kemudian Abdullah. 3 anak laki-laki meninggal. Semuanya lebih kecil daripada 7 tahun tadi. Siapa lagi? Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. 3 orang anak perempuan beliau meninggal sebelum beliau. Maka orang yang sedih dengan wafatnya anak, lihat, ada manusia mulia, Khalilullah, Sayyidu waladi Adam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang telah lalu akan datang. Pemimpin anak manusia, kekasih Allah, Kalimullah, semua pangkat-pangkat kerasulan ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi diuji oleh Allah lebih besar daripada yang diuji di dalam pertanyaan ini. Maka akhirnya kita bersabar. Apalagi yang diwafatkan orang tuanya. Jangankan lahir, sebelum lahir bapaknya sudah meninggal. Bahkan antum kalau baca sejarah Nabi Muhammad SAW, jadi ada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah kakek Nabi yang ke-4. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ketiga, kakek Nabi yang ketiga. Abdi Manaf mempunyai anak Hashim, kemudian siapa? Al-Muttalib, Abdul Uzza dan Naufal. 4. Abdul Manaf mempunyai anak Hashim, Al-Muttalib, Abdul Uzza dan Naufal. Hashim dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian menikah di kota Madinah. Hashim dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan kemudian menikah di kota Madinah. Kemudian setelah menikah, beliau pergi ke Syam dan meninggalkan istrinya di kota Madinah. Kemudian istrinya hamil dan melahirkan seorang anak namanya Syaibah. Syaibah inilah nanti yang disebut dengan Abdul Muttalib. Syaibah ini yang disebut dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hashim meninggal di Syam, di Palestina, di Gaza. Hashim, kakek Nabi yang ketiga tadi meninggal di Palestina, di Gaza. Maka ada tadi saudara-saudara Hashim, Al-Muttalib, siapa lagi? Abdul Uzza dan Naufal. Mereka bertiga di kota Mekah. Mereka ingat bahwa ada keponakan kami di kota Madinah. Datanglah Al-Muttalib dari kota Mekah ke kota Madinah, menjemput keponakannya yang bernama siapa tadi? Syaibah. Syaibah dibawa oleh Hashim, oleh Al-Muttalib dari kota Madinah ke kota Mekah. Karena dilihat orang
ini Syaibah sering membantu mengurus pamannya Al-Muttalib, maka akhirnya orang mengira itu adalah budaknya Al-Muttalib. Maka akhirnya disebut dengan Abdul Muttalib, budaknya dari Al-Muttalib, padahal bukan budak, keponakan. Kemudian Abdul Muttalib menikah, keluarlah Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah, keluarlah Nabi Muhammad SAW. Sebab Aminah ketika hamil, Abdullah pergi ke Syam, karena Syam memang tempat untuk berdagang. Abdullah ini bapak Nabi Muhammad SAW, pergi ke Syam. Dalam keadaan Aminah sedang hamil 6 bulan, bapaknya meninggal. Kurang apa yang meninggal orang tuanya? Belum lahir Nabi Muhammad SAW, bapaknya sudah meninggal, menjadi yatim. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah berumur 6 tahun, meninggal ibunya. Belum balik, sudah yatim dua-duanya. Kalau bahasa Indonesia yatim piatu. Ya, yatim itu anak yang meninggal bapaknya sebelum balik. Ini bukan hanya yatim bapak, tetapi ibunya meninggal sebelum balik. Kurang apa ujian Rasulullah SAW? Maka salah satu kiat agar kita mendapatkan kesabaran dan di atasnya lagi ridha, yaitu saat mendapat musibah, lihat musibah Rasulullah SAW. Ya. Apalagi pendakwah di zaman sekarang. Salah satu ujian terberat pendakwah di zaman sekarang adalah komentar netizen. Wah, itu habis. Ya, maka ingin sabar, ingin kokoh, tegar, tidak ada urusan kecuali urusan dia diridhai oleh Allah atau tidak. Maka lihat bagaimana ujian Rasul SAW. Rasul pernah berdakwah ke Taif, kemudian bertemu dengan 3 pemuka Taif, Ibnu Yalil, 3 pemuka Taif. Salah seorang pemuka Taif mengatakan, ini Rasul yang diutus, begini ente bentuknya, nggak ada yang lain apa? Subhanallah. Itu lebih pedas daripada komentar netizen zaman sekarang. Jadi saya katakan, kalau ada seorang ustadz dikomentari di netizen oleh netizen dengan komentar yang sangat pedas, sangat ini orang paling terbodoh sedunia, pokoknya macam-macam komentarnya, maka saya katakan, ayo, siapa di antara kita yang paling sabar? Saya sabar tidak membalas, Anda sabar mencaci maki, silahkan nanti. Siapa yang di antara kita yang lebih sabar? Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian apapun, ujian kemiskinan. Ujian kemiskinan didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggembala kambing dan hanya mendapatkan beberapa qararit, beberapa sen-sen kalau bahasa Indonesianya dari penggembalaan kambing tersebut. Ujian kemiskinan didapati oleh Rasulullah SAW. Jadi kiat yang ketiga adalah lihat orang yang paling mulia diuji lebih berat daripada kita. Kiat yang keempat agar bersabar, yaitu yakini baik-baik musibah yang diberikan oleh Allah, tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika menyukai suatu kaum, Allah akan menguji hamba tersebut. Salah satu bentuk rasa cinta Allah kepada hamba adalah Allah menguji hamba tersebut. Makanya para ikhwah, ada perkataan dari ulama salaf menarik. Usibtu bi musibah fa ahmadullah 4 marrat. Subhanallah. Ajib. Aku mendapatkan musibah dan aku bersyukur kepada Allah 4 kali. Kesyukuran yang pertama, annal musibah laysat kabirah mimma hiya. Ternyata musibahnya sebegitu saja, tidak lebih besar daripada yang sekarang. 1, alhamdulillahnya. Yang kedua, annal musibah tajurruni ila sabr was sabr fihi thawab
Musibah membuat aku bersabar, dan bersabar pahalanya tanpa batas. 2. Yang ketiga, musibah membuat seseorang untuk kembali kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, nih ibu yang bertanya, musibah kehilangan anak atau kehilangan harta ternyata lebih ringan daripada musibah kehilangan agama. 4 kali bersyukur kepada Allah saat orang dapat musibah. Nah, wallahu a'lam. Tapi sekali lagi para ikhwah, ini yang saya jawabkan, ini adalah jawaban secara agama dan pengamalannya masing-masing. Saya indah ngomong mungkin, tetapi mungkin saat orang dapat musibah tidak sekuat antum-antum saat dapat musibah. Jadi ini ilmu. Adapun pengamalannya masing-masing dari kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan yang sudah terjadi tercoreng keikhlasannya kemudian kita bertobat, apakah pahalanya bisa kembali atau tetap terhapus pahalanya? Ini khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya amalan seseorang tersebut dia riya atau ingin dunia dalam beramalnya, maka terhapus pahalanya. Tapi kalau dia bertobat, apakah kembali pahalanya? Jawabannya wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak kembali, tetapi pahala taubatnya lebih besar daripada amal ibadah yang dia kerjakan. Paham ya? Wallahu a'lam. Mohon nasihatnya Ustaz. Kondisi saya qadarullah saat ini bekerja merantau di Kalimantan Timur, sedangkan orang tua saya di Jawa Barat. Saya memiliki keinginan yang kuat untuk berbakti sebakti-baktinya kepada orang tua di masa hidupnya. Saya selalu berdoa untuk bisa memberangkatkan haji ibu dan bapak saya. Ibu saya sudah berusia 63 tahun, bapak saya 69 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz, adab-adab dan tata cara waktu berdoa, keikhlasan di dalam qalbu. Jawabannya adalah memang amal soleh itu pemberian Allah. Sebelum saya jawab lebih lanjut, saya ingin cerita. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini anak paling bontot, paling bungsu. Kemudian kakak-kakak saya diluaskan rezekinya oleh Allah. Alhamdulillah saya juga. Kami dari keluarga yang menengah ke atas. Taib. Kemudian kakak-kakak saya menitipkan mama saya sama saya. Yang akhirnya mama hidup dengan saya. Dan kami pengantin baru, masih muda, anak satu. Kami juga ingin Ustaz healing, liburan. Tetapi kalau bawa mama, tentunya liburannya beda dengan anak muda. Makanannya terbatas, tempat yang dikunjungi juga terbatas karena mama sudah tua. Sedangkan kalau seandainya saya telepon kakak-kakak saya, belum saya jelaskan, mereka sudah mengatakan, butuh berapa saya transfer. Ustaz, saya tidak perlu uang, saya alhamdulillah ada. Cuma saya ingin gantian kek. Gantian. Maka saya katakan, ya akhi, antum tahu takdir, antum tahu besarnya pahala berbakti pada orang tua. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa berbakti. Saya punya kawan, sampai sekarang masih ada di Arab Saudi. Anak-anaknya hafal Quran. Orang Indonesia. Dan ibu sepesusuan dari anak saya. Karena anak saya masih kecil, waktu itu saya haji, saya susukan kepada istri dari teman saya tersebut. Anak-anaknya hafal Quran. Bahasa Arabnya lancar. Bakti orang tua. Anak perempuannya tidak pernah pacaran, terjaga layaknya orang-orang Arab Saudi yang terjaga pakaiannya. Tidak pernah main media sosial dan semacam-macamnya. Ya. Tetapi harus meninggalkan ibu. Dan itu direlakan oleh ibunya. Tapi ingat, hati-hati.
Harus terus komunikasi. Karena suatu saat beliau cerita, iya Ustaz, itu benar yang Ustaz katakan. Saya setiap Ahad kadang-kadang nelfon. Kemudian suatu Ahad kami ada sesuatu yang tidak bisa, akhirnya kami tidak menelpon. Besok Ahadnya ibu tidak mau menerima telepon. Mau menerima telepon, itu pun gak ngomong. Berarti ngambek ibunya. Dirayu. Baru setelah itu memberitahu. Ahad yang lalu saya tunggu kalian, tapi kalian tidak nelfon. Lihat ibu, hati-hati dengan ibu. Ahad yang lalu saya tunggu kalian, tapi kalian tidak nelfon. Artinya apa yang saya ceritakan? Bakti orang tua beramal soleh itu pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada pertanyaan seperti ini, antara dua, pulang ke kampung dan bakti orang tua. Dan itu jalan surga. Wallahi tidak ada keberkahan di dunia yang Allah ingin segerakan diberikan kepada seorang hamba kecuali melalui amal bakti orang tua. Dan ini memerlukan keikhlasan, memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan dan ketetapan hati, terutama ketika kita sudah berkeluarga. Tidak mudah. Makanya saya katakan itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sudah dapat pekerjaan di sini, kemudian orang tua di sana, dan yang paling mudah adalah angkut orang tuanya ke sini. Dan ingat baik-baik para ikhwah, urusan bakti jangan remehkan. Yang tidak bakti akan hidupnya akan sehancur-hancurnya. Yang pernah ngangkat suara di hadapan orang tua, pernah memicingkan mata di hadapan orang tua, hati-hati. Wallahi hati-hati. Tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin segerakan siksanya di dunia dengan disediakan siksanya di akhirat kecuali durhaka pada orang tua. Kecuali durhaka pada orang tua. Dan sebaliknya, bakti adalah salah satu yang sangat mendatangkan keberkahan dalam hidup. Yang berbakti pada orang tua pasti benar-benar paham apa yang saya maksud. Saya pernah dari Jeddah ke kota Mekah. Waktu itu saya umroh privat, umroh bersama istri saja, tidak bawa jamaah. Kemudian diantar oleh seorang Arab Saudi. Ceritalah kita di situ. Dan itu saya masukkan ke dalam media sosial saya. Kata beliau, ini pegang baik-baik. Birrul walidain salaf wadain. Bakti orang tua itu hutang yang akan dibayar. Kita bakti orang tua itu bagaikan kita menghutangi. Nanti akan dibayar oleh anak-anak kita. Pokoknya kalau urusan bakti orang tua jangan pernah remehkan, karena itu jalan kebahagiaan. Wallahi jalan kebahagiaan. Saya pernah ketemu dengan kawan masih hidup, kawan di Surabaya. Beliau mengatakan, waktu ibu masih hidup Ustaz, saya kadang-kadang menantang dalam tanda kutip Allah dengan urusan bakti orang tua. Kata beliau, ibu saya pernah meminta sesuatu, saya nggak punya duit Ustaz. Kemudian saya kerja, yang mana pekerjaan tersebut saya yakin akan mendapatkan uang sesuai dengan permintaan ibu. Dan saya tantang Allah pada saat itu, ya Allah, ini kalau sukses, ini semuanya untuk ibu. Dan terbukti. Wallahi Ustaz, proyek saya sukses persis, nominalnya persis sesuai dengan niat saya dan sesuai dengan keperluan si ibu. Jangan remehkan bakti orang tua para ikhwan. Karena begini para ikhwan, kenapa kita diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang tua setelah berterima kasih kepada Allah? Anishkurli wa walidayka ilayyal masir. Yang artinya,
bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah, lalu berterima kasih pada orang tua. Kenapa? Karena jasa orang tua tidak bisa dibalas. Antum, seapapun yang antum bisa lakukan untuk orang tua, kasih rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, hajikan, umrohkan, apa saja, makanan apa saja, nggak bisa balas. Balas jasa orang tua nggak bisa. Kenapa? Ada pepatah Arab mengatakan, badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tidak bisa dibalas jasanya. Orang tua kita itu mengurus kita dari mulai dalam perut sampai kita dewasa tanpa kita membayar mereka sebelumnya. Paham nggak maksudnya? Badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tidak bisa dibalas jasanya. Gak bisa dibalas jasanya. Sedangkan kita ini ngurus orang tua, nunggu mati orang tua saja. Kita ngurus dari ujung rambut sampai ujung kaki orang tua, nunggu mati orang tua saja. Mereka mengurus kita. Mereka menginginkan kita tumbuh dewasa, sukses dunia akhirat. Itu orang tua. Itu mengapa kita tidak bisa membalas jasa orang tua. Maka sekali lagi kepada yang bertanya, saya katakan bakti orang tua pilihan. Ya, kalau seandainya sudah dapat di sini, apalagi sudah dapat banyak outlet usaha, wah susah Ustaz pulang. Gimana meninggalkannya? Kita harus minta ridha kepada orang tua subhanahu. Dan urusan bakti bukan hanya Assalamualaikum Pak, sudah saya transfer ya Pak. Apa kabarnya Pak? Sehat. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Nanti sambung lagi ya. Urusan bakti orang tua adalah menjaga perasaan